Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Berliana dan rekan saya Barika Ifra bersama narasumber kami Dr. Eko Priyanto. Di acara kami hari ini bernama Artpreneur Podcast, mengungkap fakta di balik realita. Bagaimana keseruan podcast kita hari ini? Mari kita simak podcast berikut ini. Permutul Gresik. Jaya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus berkarya. Jumpa lagi dengan saya, Barika Ifra. Dan saya Berliana. Di Progresif Mutu. Mengungkap fakta di balik realita. Hari ini kita berada di Rumah Sakit Petrokimia Gresik dengan narasumber kita yaitu Dr. Eko. Kembali lagi ke tema podcast tentang urgent nggak sih kita tatap muka di masa pandemi ini, dilema akademis. Aku sih yes. Kalau dari aku sih no. Kalau Ifra kenapa yes? Karena aku sudah bosan di rumah. Oh, bosen. Dan pelajaran yang diterima kurang bisa dipahami. Dan yang paling penting, berhubung aku masih kelas 7, aku ingin bertemu teman-teman, kakak kelas, dan guru-guru. Kalau Kak Berlin bisa no kenapa? Aku bisa no karena dua hal ya Ifra ya. Yang pertama itu, aku no karena daring itu banyak loh sisi positifnya. Salah satunya tuh kita bisa lebih relax, lebih enjoy, santai gitu kan ya. Terus yang kedua, kalau dari segi medis, kita tahu kan kalau virus corona ini menular. Jadi saya tuh takut sebagai carrier ke orang-orang rumah. Seperti itu Ifra. Oh gitu ya Kak Berlin? Iya. Nah teman-teman, sebelumnya kita bacakan kurikulum vitae narasumber kita hari ini terlebih dahulu. Jabatan Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Dokter Perusahaan di PT Petrokimia Gresik, Kepala Bagian Gawat Darurat Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Kepala Bagian Ruang Operasi dan Intensive Care Unit Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Dokter Pengendalian Pencegahan Infeksi di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Kepala Staf Medis Dokter Umum di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Asosiat Program Dokter Magang Indonesia, Kepala Satgas COVID-19 Rumah Sakit Petrokimia Gresik Group, dan Wakil Sekretaris Jenderal Forum Pencegahan Resiko Bencana Gresik Indonesia. Riwayat pekerjaan 2012 sampai 2014, dokter umum di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Petrokimia Gresik Indonesia. 2013, dokter SOV lepas pantai di Carlisle Service Operation Vessel yang dioperasikan oleh Halin Marine Singapura dan Pertamina PHE. 2013 sampai 2014, offshore ship doctor di Prestige Barge yang dioperasikan oleh South Australia Northern Territory Oil Search. 2015 sampai 2017, petugas pengendalian pencegahan infeksi di Rumah Sakit Petrokimia Gresik Indonesia. 2020, person in charge Rumah Isolasi Mandiri (Fasilitas Isolasi Otonom untuk Pasien COVID-19) tutup kurung, Wisma Atlet atau Rismawa PT Petrokimia Gresik. Pengalaman profesional, Ketua Tim Rumah Sakit Petrokimia Gresik Group, Rumah Sakit Petrokimia Gresik 19, Tim Penanganan dan Pencegahan COVID-19 selama wabah COVID di Indonesia. Kualifikasi profesional, bersertifikat 2020 untuk COVID-19, kursus mengatasi novel coronavirus yang diselenggarakan oleh London School of Hygiene and Tropical Medicine dan tim dukungan cepat kesehatan masyarakat Inggris kursus online. Bersertifikat 2020 untuk kursus ventilasi mekanis untuk COVID-19 yang diselenggarakan oleh Harvard Medical School kursus online. Bersertifikat 2020 untuk kursus virus pernapasan yang muncul termasuk COVID-19, metode untuk deteksi, pencegahan, tanggapan, dan pengendalian yang diselenggarakan oleh Program Kedaruratan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia kursus online. 2020 berpartisipasi dalam kursus pencegahan dan pengendalian infeksi IPC untuk novel coronavirus COVID-19 yang diadakan oleh Program Kedaruratan
Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia kursus online. Bersertifikat 2020 untuk kursus pelacakan kontak COVID-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Johns Hopkins dan Coursera kursus online, dan bersertifikat 2020 untuk kursus pelatihan COVID-19 untuk pekerja kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas Stanford dan Coursera kursus online. Seperti itu, Kak Ifra. Mari kita ke intinya ya, dokter. Boleh, silakan. Mengenai pembelajaran tatap muka, menurut Mendikbud Bapak Nadiem Makarim, rencana tatap muka ditargetkan pada bulan Juli tahun 2021. Ya. Dan baru-baru ini ada informasi baru dari pemerintah, terutama di Kabupaten Gresik, yakni dimajukan pada tanggal 19 April tahun 2021. Menurut Dr. Eko, apa tanggapan dari sudut pandang medis mengenai info ini? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kalau menurut saya pribadi, memang keputusan untuk kembali ke sekolah atau melakukan tatap muka pembelajaran selama masa pandemi ini bukan tidak kita mengatakan tidak tepat ya, tapi lebih saya itu memilih istilahnya berisiko begitu. Jadi keputusan yang diambil ini memiliki konsekuensi. Semisal ketika nanti dalam pembelajaran tatap muka ini protokol yang dilaksanakan, protokol kesehatan itu bisa 100%, maka saya yakin akan aman. Tetapi lain cerita ketika nanti protokol yang dilakukan, protokol kesehatannya tidak bisa 100%, maka akan menjadi sebuah risiko. Dan risiko yang paling dekat adalah tentunya munculnya wabah. Bisa nanti di sekolah ataupun ketika si siswa ini pulang dan membawa si virus. Jadi akhirnya muncul klaster-klaster baru yang bisa terjadi di keluarga. Itu yang kita takutkan. Dan mungkin menjadi poin juga untuk sekedar pengetahuan dari para pendengar, untuk penyakit COVID-19 ini ketika menyerang anak-anak, anak-anak ini sebenarnya sangat berisiko atau sama risikonya dengan orang dewasa untuk tertular dan menularkan. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya kemampuan dia ketika sudah membawa virus ini untuk ditularkan ke keluarga yang ada di rumah, begitu. Dan memang ironisnya di Indonesia sendiri, sampai saat ini sudah ada beberapa sekolah itu sudah mulai masuk dan ada beberapa kejadian atau klaster yang terbentuk akibat daripada kebijakan masuk sekolah yang kalau menurut saya pribadi sih terlalu dini sebenarnya. Dan ini bisa dilihat misalnya ada di Padang Panjang, kemudian di Tasik, ada juga yang di daerah Jawa Barat. Itu ada klaster-klaster yang terbentuk akibat masuk sekolah yang terlalu dini ini. Dan harapan saya nanti kalau memang keputusan ini diambil dan harus diterapkan, tentunya protokol yang tadi saya sebutkan, protokol kesehatan itu bisa diterapkan dengan maksimal, sehingga risiko yang timbul itu bisa kita minimalisir. Demikian. Terima kasih tanggapannya Dr. Eko. Sama-sama. Nah, jadi tuh gini dokter, saya tuh pernah baca berita dari kompas.com. Dirilis pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, pukul 9:42 waktu Indonesia Barat. Judulnya itu seperti ini, dokter. Klaster SMA 1 Sumbar membengkak. Pasien COVID-19 bertambah 18 jadi total 61 orang. Kasus ini tuh diawal dari itu, siswa asrama yang kehilangan indera penciumannya ketika dia di swab ternyata hasilnya positif COVID. Dan tim melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang pernah kontak erat dengan siswa asrama tadi ya, dokter. Dan ternyata benar, ketika dilakukan swab ternyata hasilnya positif COVID. Dan akhirnya itu menularkan ke seluruh SMA 1 Sumbar. Nah, jadi seperti itu dokter, singkat beritanya ya dokter ya. Nah, dari sini tuh kita dapat simpulkan ya, bahwa pembelajaran tatap muka itu beresiko. Seseorang terpapar virus dengan status OTG, orang tanpa gejala. Jadi pembelajaran tatap muka itu kurang efektif. Apakah benar seperti itu dokter? Akan menjadi suatu poin penting sebenarnya efektif apa tidak itu tidak terpengaruh oleh risiko apa tidak berisiko. Jadi kalau untuk efektif tidaknya saya kira memang ada beberapa individu atau guru dan murid yang lebih memilih tatap muka dan menganggap itu lebih efektif. Tetapi ini tidak korelatif ya, tidak berhubungan langsung dengan risiko apa tidak berisikonya. Karena risiko tidak berisiko itu nanti akan lebih condong berhubungan dengan protokol kesehatan, apakah mampu dilakukan apa tidak, begitu. Oke, baik dokter, kita lanjutkan. Boleh. Dari bulan Januari lalu,
Kota Gresik sudah mendapatkan jatah vaksin. Dokter, perawat, pegawai negeri, polisi, tentara, dan wartawan sudah divaksin. Ya, betul. Menurut dokter, apa perlu pelajar divaksin juga? Oh, baik. Ya, jadi menurut saya sebenarnya kondisi paling ideal untuk masuk sekolah itu adalah selain dari guru-gurunya yang sudah tervaksinasi, seharusnya pelajarnya juga sudah tervaksinasi. Tetapi memang sayangnya untuk vaksin yang beredar di seluruh dunia sampai saat ini itu masih sedikit yang bisa diberikan kepada anak-anak atau remaja usia sekolah. Dan yang di Indonesia sendiri kan baru ada 2 yang masuk ya, yang Sinovac dan AstraZeneca. Iya. Itu dua-duanya masih belum bisa diberikan untuk usia di bawah 18 tahun. Yang paling terakhir yang saya tahu memang adalah Pfizer. Pfizer itu sudah bisa diberikan untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Tetapi selain merek itu semuanya masih uji klinis. Uji klinisnya berada di level 3. Ada beberapa yang memang seperti merek-merek tertentu, Sinopharm katakanlah, kemudian Moderna kalau saya tidak salah, ada juga Sinovac sendiri. Itu menggunakan bahkan ujinya itu sampai usia anak yang sangat kecil. Jadi usia 3 bulan itu ada. Tapi memang datanya karena penelitiannya itu belum selesai, kita masih belum bisa memberikan begitu. Nanti harapannya sih setelah data ini selesai, ujinya selesai dan dinyatakan aman, kita bisa memberikan vaksinasi secara massal ke usia-usia yang masih muda. Gitu. Baik, dokter. Terima kasih penjelasannya, dokter. Ya, sama-sama. Jadi, saya mau nanggapi boleh ya, dokter ya? Boleh, silakan, silakan. Ya. Setiap kita divaksin itu kan tujuannya untuk mencegah penyakit tertentu ya, dokter ya. Ketika kita divaksin itu pasti mempunyai efek samping, bukan begitu, dokter? Ya. Betul sekali. Dan karena coronavirus ya, apakah ketika kita divaksin corona itu, apakah ada efek sampingnya, dokter? Oke, baik. Jadi betul sekali tidak hanya vaksin corona sebenarnya, tapi semua vaksin itu berisiko untuk muncul efek samping pada individu tertentu yang tidak tahan dengan vaksinnya. Dan efek samping ini kita sebut dengan KIPI dalam bahasa Indonesia, singkatan ya. Kepanjangannya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau searching namanya AEV. Adverse Event, AEV-nya saya agak lupa. Tapi yang jelas, ketika ini KIPI ini terjadi, kita perlu menggolongkan KIPI ini menjadi 2. Ada yang KIPI ringan, ada yang KIPI berat. Nah, kebanyakan yang terjadi di sesi-sesi vaksinasi sebelumnya, yang notabene kebanyakan pada anak-anak nih ya, KIPI itu tidak, yang berat itu jarang muncul. Jadi kebanyakan yang muncul adalah ringan. Dan setelah diteliti memang kaitannya dengan vaksin ternyata tidak langsung begitu. Jadi kalau kembali di pertanyaannya, apakah mungkin ada efek samping pada vaksin Sinovac? Jawabannya ada. Dalam hal ini vaksin COVID-19 ya, itu ada. Kalau yang ringan yang paling sering adalah demam misalnya, nyeri otot, bisa mual, bisa juga ada juga yang deg-degan, meredek begitu setelah diinjeksi. Ada juga yang mungkin ngantuk, lapar, tenggorokan kering. Karena saya pribadi juga waktu suntikan pertama itu ngantuk gitu, dan tenggorokan saya kering. Minumnya cukup banyak waktu itu. Gitu. Tapi setelah itu ya 1 hari lewat sudah selesai. Jadi KIPI-nya tergolong yang KIPI ringan. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Kita lanjutkan Kak Ifra. Beberapa hari yang lalu, saya melihat dan mendengarkan berita. Berita tersebut memberikan pernyataan bahwa 80% orang yang terpapar COVID bisa sembuh dengan sendirinya. Mitos atau faktakah jika dilihat dari sudut pandang medisnya, dokter? Oke, jadi kalau untuk masalah sembuh sendiri atau tidak, saya perlu kembali ke konsep infeksi atau penyakit-penyakit infeksius yang dikarenakan virus begitu. Jadi pada umumnya semua infeksi yang diakibatkan oleh virus itu bisa sembuh sendiri, atau kita sebut dengan penyakit yang self-limiting disease. Tetapi ada beberapa memang pada kasus-kasus tertentu, misalnya HIV, AIDS itu ya, kemudian hepatitis, karena sifat virusnya yang khusus, jadi dia tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, untuk yang COVID ini betul dia memang adalah salah satu yang termasuk self-limiting atau bisa sembuh sendiri. Jadi mau diberi obat, tidak diberi obat, kalau dia COVID-nya tergolong yang grade COVID ringan, itu bisa sembuh sendiri sebenarnya. Dengan cukup mengisolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari, nanti setelah itu dia bisa sudah enak pasiennya, begitu.
Tapi lain cerita pada yang kasus-kasus COVID berat, gitu, atau COVID yang kritikal. Yang seperti ini memang wajib untuk diperiksa ke dokter, kemudian kita tangani dengan baik. Kalau perlu bahkan yang kritikal ini kadang-kadang masuk ICU. Karena COVID yang berat ini beresiko menimbulkan kematian, terutama pada usia-usia lansia. Jadi hati-hati kalau punya kakek nenek di rumah yang rentan, apalagi mempunyai komorbid atau penyakit ikutan seperti diabetes, darah tinggi, itu mereka-mereka ini sangat beresiko. Ini jadi kalau dihubungkan dengan sekolah tadi, ya hati-hati kalau si murid ini punya keluarga yang sepuh begitu atau lansia, gitu. Takutnya menularkan ya dokter. Betul, ya. Boleh saya baca ulang pernyataan tadi dokter? Boleh. Pernyataan yang itu seperti ini ya. 80% orang yang terkena COVID bisa sembuh dengan sendirinya. Apakah itu OTG, status OTG, orang tanpa gejala, dokter? Ya, betul. Jadi tadi yang saya maksud dengan COVID ringan, di bawahnya itu lagi sebenarnya ada yang namanya OTG. Jadi dia bahkan tidak bergejala sama sekali. Jadi orang-orang yang tipe-tipe ini memang yang termasuk bisa sembuh sendiri. Baik itu dia mau minum vitamin, obat, atau tanpa obat atau tanpa vitamin, dia bisa baik dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu dikatakan fakta ya dokter? Fakta karena orang yang terpapar virus COVID yang ringan, itu dikatakan fakta kalau itu bisa sembuh dengan sendirinya. Betul, ya, betul itu fakta. Dokter. Saya setuju. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebagian besar virus COVID-19 menginfeksi orang dewasa. Ya. Apakah bisa COVID menginfeksi remaja? Dan mohon dijelaskan skala prioritas penerima vaksin. Oke, baik. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwasanya virus COVID ini adalah suatu organisme yang non-diskriminatif. Artinya dia tidak memandang usia, tidak memandang status ekonomi, sosial, mau dia kaya, mau dia miskin, semua beresiko terkena COVID-19. Jadi memang pada usia remaja ini pembedanya dengan yang lansia mungkin ya, daya imunnya lebih bagus. Jadi sehingga ketika dia kena, kebanyakan tadi yang dikatakan itu kebanyakan OTG, dia tidak bergejala. Tetapi dia menjadi seorang karier atau pembawa. Jadi dia itu nggak sakit, tidak ada masalah, tetapi dia kemana-mana itu bawa virus. Dan dia menularkan. Dari seminar yang terakhir saya ikuti itu memang dikatakan 59% penyebar daripada penyakit COVID ini adalah orang-orang OTG tadi. Jadi hati-hati ketemu orang sehat, tetap dipakai maskernya, protokol 3M-nya, sekarang 5M ya, bukan 3M lagi, 5M harus dijalankan. Karena itu tadi, kita nggak pernah tahu, lawan bicara kita ini meskipun sehat, itu apakah dia betul-betul sehat, ataukah dia justru sehat yang semu, sebenarnya membawa virus COVID-nya, begitu. Kemudian tadi mengenai yang prioritas vaksinasi ya, betul ya. Jadi ada perbedaan di luar negeri dan di Indonesia. Kalau idealnya, memang seharusnya penerima ini yang pertama memang tenaga kesehatan, karena dia yang orang yang menghadapi langsung pasien-pasien COVID. Yang berikutnya adalah orang-orang individu lansia, yang usianya kalau didefinisikan adalah di atas 59 tahun. Karena mereka ini adalah yang rentan terhadap kematian, atau nilai mortalitasnya sangat tinggi kalau sudah kena COVID-19, begitu. Nah, kemudian diikuti dengan petugas publik atau orang-orang yang bekerja, ranahnya itu banyak ketemu dengan orang lain. Jadi ketika dia kontak dengan orang lain itu ada risiko, sehingga dia harus kita proteksi dengan vaksinasi. Kemudian yang terakhir adalah yang di luar 3 tadi itu. Tapi kalau di Indonesia, memang yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian gelombang 2-nya baru lansia dan petugas publik. Jadi lansianya tidak di gelombang 1. Kenapa? Karena memang dulu waktu awal-awal vaksin datang, yang kita terima memang adalah mereknya Sinovac. Sehingga Sinovac waktu itu belum ada publikasi untuk diberikan ke lansia. Sehingga mohon maaf lansia ditunda untuk ke gelombang 2 sambil menunggu data keamanannya keluar. Dan alhamdulillah ternyata aman begitu. Jadi akhirnya bisa disusulkan sebagai prioritas berikutnya setelah tenaga kesehatan. Gitu. Oke. Tanggapannya bagus sekali, terima kasih dokter. Ya. Saya mau menanggapi ya dokter ya. Ya, monggo, silakan. Kembali ke yang remaja tadi ya dokter ya. Kalau seperti itu kan sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya. Meski COVID lebih rentan menyerang orang yang imun tubuhnya lemah, namun remaja yang terpapar COVID, meski imun yang lebih kuat dan tidak menjaga atau membatasi pergerakannya, itu dikatakan orang tanpa gejala. Lalu apa yang harus kita para remaja lakukan selain 5M tadi ya dokter? Baik. Jadi kalau untuk ketika menghadapi statement seperti itu, memang
lebih ada dua pihak sebenarnya ya. Pihak internal atau si orang remaja ini sendiri, mereka harus disiplin terhadap protokol kesehatannya atau 5M-nya. Tapi jangan lupa untuk pihak eksternalnya, misalnya dalam lingkungan sekolah ya, maka sekolah harus aktif untuk melakukan yang namanya 3T. Testing, tracing, dan treatment. Artinya kita harus tes rutin remaja-remaja yang kalau nanti memang masuk sekolah. Jadi mungkin diadakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tes-tes antigen misalnya, tes-tes PCR misalnya, untuk mencari kasus dalam tanda petik kita men-screening ini. Kemudian yang kedua, tracing. Ketika memang sudah ketahuan, ada satu yang positif di lingkungan tersebut, maka kita harus melacak, melakukan tracing. Jadi sudah ada screening, kita tambah dengan mencari tracing. Nah kalau memang tadi yang sakit ini kemudian butuh pengobatan, kita melakukan treatment. Jadi 3T-nya harus jalan. Jadi itu dua sisi ya, antara yang di dalam dan di luar harus sama-sama paralel jalannya, begitu. Baik, terima kasih ya dokter ya. Sama-sama. Kita lanjut ke Ifra. Oke, yang terakhir, jika memang pemberlakuan sekolah tatap muka ditetapkan, bagaimana kesiapan tim medis mengenai keamanan pelajar di lingkungan sekolah? Ya, jadi sebenarnya ini mirip tadi dengan jawaban yang saya barusan. Memang beberapa langkah yang mungkin bisa kami sarankan ya dari sisi medis. Yang pertama adalah pemeriksaan tadi PCR atau rapid antigen secara berkala. Monggo dikembalikan ke pihak sekolah, mau dilaksanakan seberapa lama sekali. Kalau lebih singkat lebih baik. Memang tidak nyaman, tetapi demi keamanan baik itu murid maupun keluarga daripada si murid, maka sebaiknya tetap rutin dilakukan. Kemudian yang kedua, tracing tadi. Kalau sudah ada kasus, harus kita cari orang yang kontak dengan si penderita ini siapa saja. Kalau sudah ketemu, kita harus isolasi. Jangan sampai mereka lepas dan malah membuat klaster baru, begitu. Kemudian ketiga, tadi kalau memang sudah ada yang sakit, kita obati dan isolasi. Jangan sampai buru-buru masuk, karena yang saya alami sendiri, kalau kita bekerja di lingkungan industri ya, karena tenaga kerja terbatas, itu maunya para atasan, itu gimana caranya supaya cepat masuk. Tapi ini nggak boleh berlaku untuk teman-teman di sekolah ya. Karena kalau ini berlaku, otomatis nanti bisa jadi dia masih menular. Dan ketika ketemu dengan orang atau murid yang lain, maka dia bisa menularkan virusnya. Dan yang keempat, rencana mitigasi. Artinya, kalau kita sudah menghadapi situasi pandemi seperti ini, sekolah harus punya rencana penanganan yang matang. Jadi planningnya harus bagus. Ketika nanti terjadi A, maka rencana untuk tindak lanjutnya bagaimana. Kalau kejadiannya B, maka harus seperti apa. Itu harus tertata dan tertulis dengan baik. Terstruktur. Begitu. Betul, secara struktur harus ada. Gitu. Dan yang terakhir, vaksinasi. Ini jelas ya. Jadi vaksinasi baik nanti mau gurunya, orang tua muridnya, bahkan nanti kalau memang sudah ada data yang keluar untuk anak-anak bisa, maka ini harusnya tiga-tiganya mendapatkan vaksinasi ini. Demikian. Baik dokter. Kalau dari segi tim medis ya dokter, mungkin ada harapan lebih kepada tim Satgas Sekolah agar melakukan upaya ekstra ya dokter untuk pemberlakuan sekolah tatap muka itu dokter. Ya. Jadi nanti kalau memang ini betul harus mau tidak mau masuk begitu. Maka tadi kembali kita menggaungkan 5M dan 3T tadi. Jadi protokol 5M dan 3T ini adalah kunci sebenarnya untuk menghadapi pandemi atau memang kalau kita mau dalam tanda petik memasakkan sesuatu yang kita bilang dengan new normal. Tapi sebenarnya ya itu tidak aman begitu. Jadi kita mengamankan dari segi yang kita bisa. Gitu. Tapi bukan berarti ini tanpa resiko ya. Tapi kembali semua yang kita lakukan selalu ada resikonya. Tapi kalau kita bisa melakukan rencana mitigasi yang baik, insya Allah nanti aman. Begitu. Seperti itu tadi penjelasan dari Dr. Eko Priyanto. Jadi mari kita bersama-sama berjuang menginvestasikan tenaga dan menjaga keamanan sesama agar tetap menjaga dan menciptakan generasi emas Indonesia yang berinovasi, dan kita sebagai remaja juga ikut mendukung program pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kiranya podcast kita sampai pada hari ini. Saya mau tahu apakah mungkin ada kesan dan pesan dari Dr. Eko untuk kami siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Gresik? Ya, baik. Jadi nanti kalau memang kebijakan ini mau tidak mau harus dilaksanakan, pesan saya masih sama sebenarnya, karena memang kunci pandemi tadi adalah di 5M dan 3T. Jadi kalau protokol itu bisa dijalankan, maka biasanya transmisinya akan sangat rendah. Bukan berarti nol ya, tetap ada, tetapi akan bisa kita minimalisir.
Jadi pesan saya tadi, lakukanlah 5M ya 5M, sekarang, iya. dan 3T itu dengan rutin. Gitu, dan disiplin. Terima kasih dokter. Jadi seperti itu ya kesan dan pesan dari Dr. Eko Priyanto sekaligus narasumber kita hari ini. Jangan lupa ingat pesan ibu, 3M, sekarang 5M ya dokter ya. Dan juga jangan lupa ambil ilmu yang bermanfaat dari apa yang kalian lihat. Tetap semangat dan terus berkarya. Sekiranya sampai sini podcast kita hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Berliana. Saya Baika Ifra. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.